Maka Polri sudah memerintahkan kalau tidak mampu memotong ekornya yang busuk, malahnya saya potong. Kalau saya tambahkan, saya blender sekalian kemarin yang busuk. Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu nggak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka, tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka. Sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen, di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Oleh karena itu kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu damai hidupnya, ajaran agamanya juga tidak ributin apa-apa, tidak perlu basuh muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Nama yang disebut oleh MKC ketika dia membuat YouTube, yaitu Abdus Somad, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin dalam salib? Karena ada patungnya, ngadap ke kanan atau ke kiri. Sebuah penghinaan yang tidak lucu. Tapi semua jemaatnya ketawa. Hahaha, katanya. Sadis. TV-TV besar nggak berani melaporkan dan membicarakan apa setelah MKC ditangkap. MKC dilakukan seperti teroris, ya, untuk tidak bisa ditemukan, tidak bisa dibesuk, dan tidak bisa difoto, didokumentasi, divideokan. Ini negara politik. Negara politik dan negara agama, bukan negara hukum. Karena apa? Hukum dapat diatur, dapat direkayasa oleh kekuatan politik dan kekuatan agama. Nah, kalau saya mau tambah lagi satu, Pak, ini negara ini selain negara politik, negara agama, negara preman ini. Nah, preman bisa ngatur aparatur negara gitu loh. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azan. Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia Raya togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Garuda Pancasila itu haram, semua haram. Pakai BH sudah haram, apalagi? Yang nggak berjibat masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda. Bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang dicopot. Saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebal hukum. Karena dia itu banyak duitnya, Chaplin itu, kumis tipis itu. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak,
itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki mak saya. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh, ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdus Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tidak. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini
ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya, kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bib, Abe, iki lagi rame nih, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa
Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Maka Polri sudah memerintahkan kalau tidak mampu memotong ekornya yang busuk, malahnya saya potong. Kalau saya tambahkan, saya blender sekalian kemarin yang busuk. Saya blender sekalian kemarin yang busuk. Semua anggota itu pasti punya masalah dan pasti punya ruang kesalahan. Ya kan? Nah, tugas kita sebagai atasan, sebagai pimpinan untuk membina mereka itu, ya, membina sehingga kesalahan itu minimalis. Pengawasan harus kita perkuat. Tentunya kalau kita sudah memberikan bekal, kita sudah memberikan pembinaan, kalau dia masih melakukan kesalahan maka mekanisme untuk memberikan punishment itu akan terbuka berbanding lurus juga dengan reward. Jadi kalau saya bilang tadi bukan hanya dipotong kepalanya, saya kira anggota-anggota Polda Metro Jaya udah tahu lah. Ya. Saya sayang sama mereka, artinya itu saya sayang sama mereka. Ya. Oke ya.
bahwa kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika. Ya. Bukan dibom oleh Arab, bukan dibom oleh Timur Tengah. Maka kemudian disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah dari mana? Setelah dibom atom Nagasaki dan Hiroshima, maka kita memproklamirkan kemerdekaan, bukan hadiah dari Jepang. Itu satu hal. Baiklah, itulah sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan dibom atomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Tetapi bangsa kita kebanyakan masyarakatnya memusuhi Amerika. Saya juga bingung. Makanya nggak maju-maju, nggak menghargai sejarah. Saudara-saudara, kenapa mereka sepertinya pemilik utama dari bangsa ini? Karena mereka selalu berpikir bahwa Indonesia ini karena kalimat Allahu Akbar, maka negara ini berdiri. Saudara, karena kalimat itu boleh secara cerita, itu boleh. Tanpa dengan kalimat Allahu Akbar pun, kalau sudah waktu Tuhan merdeka, merdeka. Vietnam merdeka, itu nggak kenal Allahu Akbar. Thailand merdeka tanpa Allahu Akbar. Filipina merdeka, ya sama, bukan itu. Semua ada waktu Tuhan. Nah, kita ini bukan karena kalimat itu, bukan karena itu. Sebelum ada Islam, sebelum ada Kristen di Indonesia ini hanya ada Hindu dan Buddha. Kerajaan Hindu di Mataram, Jawa, Jogja, di Sriwijaya, Kutai, Kalimantan Timur, itu kerajaan Hindu semua. Tapi kenapa yang ribut masalah agama jadinya? Oleh karena itu kita kembalikan kepada orang Hindu dan orang Buddha itu damai hidupnya, ajaran agamanya juga tidak ributin apa-apa, tidak perlu basuh muka, cuci tangan, sikat gigi untuk menyembah Tuhannya. Kehidupan mereka damai sejahtera. Kenapa begitu Indonesia merdeka kok jadinya merasa berjasa? Pahlawan-pahlawan ada yang dari Hindu, ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen, ada Sisingamangaraja. Itu tokoh-tokohnya menurut agama masing-masing, tetapi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi bersatu. Bagaimana agar kasus MKC ini bisa transparan, bisa dijelaskan dengan baik oleh Pak Polisi. Dalam hal ini adalah Bareskrim, terutama penyidik dari Ditipid Cyber, pidana cyber ini. Dan kemajuan teknologi ini memang harus menyebabkan perubahan besar-besaran di dalam undang-undang dan kehidupan-kehidupan kita. Tetapi bagaimanakah agar kebenaran itu bisa diungkapkan, bagaimana kebenaran ini harus ditegakkan, dan bagaimana keadilan juga harus ditegakkan. Sementara MKC ini ngomong seperti itu hanya untuk menjawab Abdus Somad dan penghina-penghina Kristen lainnya. Ada Irene Handono di bawah Somad itu. Ada juga Menachem Ali. Ini menghina, jelas-jelas menghina tanpa bukti. Nandar. Ini juga manusia berbahaya, ini manusia ini. Nandar itu. Harus ditangkap juga, Pak. Nanti dia akan menghilangkan barang bukti. Dan Nandar ini berpotensi melarikan diri. Tolong ditangkap dong. Dan apa ya nama-nama yang sudah kami ajukan itu untuk ditangkap.
Jadi bukan Yahya Waloni. Kalau Yahya Waloni, kalau saya nganggap itu pupuk di ladang penginjilan saya. Jadi semakin jahat mulutnya Abdul Somad, semakin ketahuan bodohnya. Jadi nggak perlu ditangkap. Yang perlu ditangkap ini adalah nama-nama yang disebut oleh MKC ketika dia membuat YouTube, yaitu Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin dalam salib? Karena ada patungnya, ngadap ke kanan atau ke kiri. Sebuah penghinaan yang tidak lucu. Tapi semua jemaatnya ketawa. Hahaha, katanya. Sadis. Abdul Somad kebal hukum. Kebal. Supaya tidak ada yang berani menangkap beliau. Ya bebaskan MKC. Nggak usah lagi tangkap Abdul Somad, nggak usah lagi tangkap para penista Kristen. Kami mengampuni dan memaafkan. Kami sudah terlampau banyak penderitaan, gereja dibakar, banyak korban. Ini gara agama ini loh. Hangus. Dibakar oleh orang-orang yang berpakaian jubah. Sama Tuhan langit. Pojok-pojok gereja mengepul asap ke langit. Jemaat kocar kacir. Ada jemaat perempuan lompat pagar. Ditusuk pakai bambu oleh orang berjubah. Sadis. Terus apa langkah yang harus dilakukan oleh saya? Saya sudah ngomong ke luar negeri. Ini apa? Kita lapor. Ini ketua partai nggak ikut ngomong, majelis PGI semacam MUI juga tidak ngomong, pendeta-pendeta besar yang banyak uangnya nggak ikut ngomong. Ini saya harus bagaimana kalau begitu? Karena kasus ini sebenarnya kasus biasa, tetapi menjadi besar karena banyak kebohongan yang saya dapatkan sejak awal penangkapan MKC sampai juga kebohongan itu terjadi di media mainstream di Indonesia ini. TV-TV besar nggak berani melaporkan dan membicarakan apa setelah MKC ditangkap. Penyiksaannya tidak berani. Televisi-televisi ini, entah juga televisi gosip pun nggak berani untuk membicarakan MKC. Padahal kalau mereka membicarakan MKC pasti akan banyak juga penonton. Christian Prince juga sudah membicarakan hal itu ke seluruh dunia. Jadi ditonton oleh seluruh dunia, memberitakan kabar bohong begitu. Di mana bohongnya? Karena kalau melihat semua video MKC dari awal dan sampai akhirnya itu tidak ada unsur penistaannya. Karena bagaimana supaya Indonesia ini hidup damai, toleransi, mengasihi. Dia selalu bilang salam sadar, merdeka, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya tidak ada di hati saudara kita yang di sebelah sana. Yaitu mereka-mereka yang radikal, yang teroris. Itu nggak mungkin ada di hati dan pikiran mereka. Karena mereka mau mengganti dasar negara ini menjadi dasar agama. Itu semuanya. Jadi perkiraan itu mungkin itu dari jaksa. Kalau polisi, dia hanya memberikan surat itu kepada kami dan semuanya jelas semua di tangan kami. Di tangan di tangan pengacara seperti surat yang ditunjukkan oleh polisi yaitu ITE dan 156A itu. Nah, saya akan minta dan saya suruh pengacara jangan terima perpanjangan itu.
Dan saya akan melaporkan semuanya ini ke internasional. Bahkan Komnas HAM internasional akan kita sampaikan betapa mengerikan. Tahanan dikasih makan feses. Itu adalah perbuatan yang sangat menghina. Dan dilakukan oleh seorang Irjen Pol aktif NB. Ini sangat tidak manusiawi lagi. Dan kasusnya dan pengacaranya sama. Ini adalah satu kasus di dalam Muhammad KC ini. Kalau dirunut apa semua, tidak akan ketemu kesalahan MKC di dalam penangkapan polisi ini, tidak ditemukan. Karena MKC hanya menyampaikan hak jawab terhadap YouTube Abdus Somad. Saya akan menyiarkan juga, akan menjawab semua YouTube Abdus Somad itu. Saya sebagai warga negara juga berhak untuk menyampaikannya. Tangkap dulu dong Abdus Somad, kalau memang adil. Kalau mau adil, hati nurani seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia ini. Karena risih, rese. Semua kalau saya ke gereja manapun di seluruh Indonesia ini, selalu ngomong Yahya Waloni, selalu ngomong Abdus Somad. Selalu berbicara ketemu Irene Handono, Nandar, Menekhem Ali. Itu selalu yang didiskusikan kalau saya pergi kemana saja, di gereja Kristen mana saja, di seluruh Indonesia. Kenapa bukan ya Abdus Somad yang ditangkap sama polisi? Ini kalau bukan masalahnya ini yang menyuruh menangkap ini orang penting, saya yakinnya tidak akan ditangkap-tangkap. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.